Wih, untuk FPS-nya ini sedap sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sebelah kiri bagian atas itu hampir stabil di 60 FPS. Gambarnya juga super ciamik, mulus banget, serasa main di PS. Tapi untuk kekurangannya adalah halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Poco F3 yang sudah ada di depan kita ini. Saya akan membahas kelebihan dan kekurangan selama pemakaian kurang lebih 2 minggu. Apakah ada kendala yang berarti atau tidak selama memakai HP ini? HP ini diluncurkan pada sekitaran bulan Maret tahun kemarin, yang berarti untuk umurnya sudah 1 tahun. Dan untuk harga bekasnya sekarang sudah mulai turun, ada yang jual sekitar 4,1 juta, 4,2 juta, tergantung varian dan kondisi kelengkapan. Dan untuk harga barunya ini masih di kisaran 4,7 jutaan yang varian 128 GB. Oke, dan yang pertama kita bahas dulu di bagian desain. Desain di HP ini menurut saya sangat kekinian sekali, berbeda dengan seri Poco yang sebelumnya. Jadi ini tampak fresh, elegan, dan untuk di bagian bawah ada tulisan Poco. Lalu untuk backdoor di bagian belakang ini bisa buat ngaca, jadi multifungsi. Yang untuk varian warna hitam bisa dibuat ngaca, tapi kalau yang varian warna putih atau biru kurang tahu ya guys ya. Mungkin kalian bisa komentar aja di bawah. Yang pasti untuk desain dari Poco F3 ini mantap, tapi ada kekurangannya. Kalau kekurangannya, backdoor ini tuh gampang sekali tertempel sidik jari. Ini aku coba untuk tempelkan sidik jari ya. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk sidik jarinya itu terlihat sekali sangat membekas. Ya, dan solusinya kita pakaikan soft case atau casing aja. Nah, lalu untuk kelebihannya HP ini tuh tipis dan juga ringan. Untuk beratnya hanya sekitar 196 gram. Tapi sayangnya untuk cek audionya tidak ada ya guys ya. Untungnya di dalam paket penjualan Xiaomi sudah menyediakan konverternya. Untuk bentuknya seperti ini, jadi kita tancapkan ke port charger lalu kita sambungkan ke lubang jack headset. Ya memang sedikit agak ribet ya guys ya, tapi ya mau gimana lagi, kita harus bawa alat ini kemana-mana jika kita ingin mendengarkan musik melalui headset. Lalu untuk kualitas layar gimana bang? Untuk kualitas layar ini sudah menggunakan tipe AMOLED, tentunya mantap untuk warnanya, dan untuk refresh rate-nya maksimal di 120 Hz. Dan ini bakal sangat mulus sekali kalau kita buat scroll-scroll seperti ini. Untuk warna layarnya mantap, tajam, dan cocok sekali kalau dibuat nonton YouTube maupun dibuat nonton film. Nah, kalau kita buat nonton YouTube ini bisa sampai 4K 60 fps dengan dukungan XDR. Untuk layarnya ini sudah tidak bisa saya komentari ya teman-teman, karena ini benar-benar mantap, tajam, warnanya bagus, dan sangat memanjakan mata. Untuk AMOLED-nya Xiaomi itu memang mantap, dari mulai Redmi Note 10 itu saya pernah pakai, sampai di Poco F3 ini memang tidak mengecewakan. Lalu untuk urusan baterai tidak perlu khawatir karena di Poco F3 ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 4520 mAh, yang tentunya ini awet untuk menemani produktivitas seharian, dan sudah mendukung pengisian cepat 33 watt yang diklaim Xiaomi hanya perlu waktu 52 menit untuk mengisi daya hingga 100%. Lalu tentunya dengan layar Super AMOLED, untuk di bagian lock screen-nya ini bisa menggunakan always on display, yang dimana untuk pilihannya ini sangat banyak sekali, dan kita bisa setting di sini untuk jadwal menghidupkan atau mematikan, bahkan kita bisa setting di selalu hidup. Untuk fitur always on display ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang sering mengecek notif tapi tanpa menghidupkan layar, jadi kalian bisa memanfaatkan fitur always on display. Oke, dan lalu selanjutnya kita bakal cek ya apakah ada delay touch atau ghost touch di sini, dan bagaimana untuk sensitivitas layarnya memakai aplikasi Realgram ini. Untuk sensitivitas layarnya ini bagus banget, dan sepertinya tidak ada delay touch maupun ghost touch, jadi ini aman dan juga responsif ya guys.
Oke, jadi mantap ya, tidak ada kendala sama sekali. Lalu di sini aku akan tes dua game ini, teman-teman. Yang pertama ada PES, yang kedua ada Apex Legends. Kira-kira bakal dapat berapa FPS? Yang pertama kita bakal coba dulu untuk game PES, karena di Poco F3 ini sudah menggunakan chipset flagship Snapdragon 870. Oke, kita bakal lihat dulu untuk settingannya. Di sini kita bakal setting di rata kanan ya, di grafis tinggi dan dengan 60 fps. Kira-kira apakah ada frame drop atau tidak? Kurasa tidak akan ada ya teman-teman, tapi kita bakal buktikan dulu aja. Nah, untuk fps nya kalian bisa lihat yang di bagian atas. Oke, kita coba main di sini. Mantap ya untuk fps nya, teman-teman bisa lihat di situ. Turun-turun hanya di 59 fps, tapi untuk tertingginya bisa sampai 61 fps. Tadi sempat 58 fps. Tapi menurut gua ini udah bagus ya teman-teman. Apa mungkin karena memang grafiknya kurang berat? Kalau kurang berat nanti kita bakal tes juga di game Apex Legends dengan settingan max rata kanan. Kalau untuk game PES ini sepertinya dilibas habis, tidak ada kendala sama sekali, ini mulus sekali. Untuk layarnya ini tajam, dan untuk sensitivitas layar ini oke menurutku. Oke, dan untuk game PES ini tidak ada kendala sama sekali. Kita lanjut aja ke game Apex Legends. Oke, dan di sini kita masuk ke dalam game Apex Legends dan kita lihat di bagian settingan. Oke, dan settingan maksimalnya bisa di Extreme HD atau kita coba di asli. Oh, asli bisa, tapi frame rate-nya berubah ke seimbang. Kalau kita ingin menggunakan Extreme HD, ini FPS-nya bisa diganti ke sangat tinggi. Jadi kita menggunakan settingan ini aja. Lalu kita coba scroll, kita aktifkan semuanya, dan kita langsung aja masuk ke dalam lobby, guys. Nah, di sini kita turun dari pesawat. Untuk FPS-nya kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri atas. Oke, terendah masih di 55 fps. Oke, ada 49 fps, tapi naik lagi dia. Sempet drop ya di 10 fps, tapi naik lagi, mungkin karena loading render ya teman-teman. Tapi kita lihat di sini untuk saat gameplay itu dapat berapa fps. Kita coba cari senjata, dan di sini kalau kita lihat di FPS-nya itu bisa sampai rata-ratanya berarti sekitaran 50-an fps ya, 50 fps-an ke atas. Oke, cukup mantap. Meskipun FPS-nya naik turun seperti ini, tapi menurutku ini sangat mulus sekali dan playable banget ya teman-teman. Dengan settingan ekstrim, ini dah serasa main di konsol dah. Dan HP-nya itu juga tipis, jadi digenggam buat main game ini nyaman sekali. Yang terutama yang paling saya suka itu adalah warna layarnya ya guys ya. Jadi kalau kita buat main game seperti ini, warna layarnya itu terlihat hidup. Ditambah dengan suara speakernya ini bagus, jernih, dual speaker ya teman-teman, atas bawah. Nah, di sini kita coba untuk war, ini dapat berapa fps? Sama ya, masih rata-ratanya di sekitar 50-an fps. Tapi ini lancar sekali, bahkan bisa tembus sampai 60 fps ke atas. Menurut saya untuk rata-rata angka di 50 fps ke atas itu udah bagus guys. Yang penting tidak terlalu drop di 40 fps, itu menurut gue udah bagus sih. Kalau ini dropnya itu paling sekitaran di 48 fps, tidak ke 40 fps ke bawah, dan itu udah bagus. Apalagi dengan settingan yang max seperti ini ya. Oke, lalu untuk di bagian kameranya, di sini untuk perekaman video kita coba cek. Di sini kita lihat untuk maksimalnya itu di 4K 30 fps. Dan untuk hasil sampel foto maupun video, teman-teman bisa simak sampel berikut ini. Menurut saya untuk hasil fotonya sih sudah bagus, tapi seperti ada yang kurang gitu, kayak HDR-nya itu kurang maksimal. Lalu untuk foto dekat seperti ini kadang suka over brightness, tapi ya it's okay. Meskipun memang menurut saya kurang greget.
Tapi ya overall sudah lumayan bagus lah. Dan di sini kita cek untuk videonya. Hasil videonya ini menurut saya sudah oke, karena sudah ada stabilizernya. Jadi kalau dibuat jalan-jalan ini tidak goyang teman-teman. Dan ini hasil 1080 dengan 30 fps, kurang lebih seperti ini. Dan untuk zoomnya juga sudah menggunakan zoom digital ya teman-teman. Jadi mulus. Overall untuk hasil videonya menurut saya ini bagus. Lalu kita tes di sini untuk kecepatan fokusnya. Untuk kecepatan fokusnya ini cepat, tanpa saya sentuh layar ya. Jadi untuk kecepatan fokusnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi bagaimana untuk kesimpulannya bang? Oke, untuk kesimpulannya, dengan harga 4 jutaan dengan fitur yang ditawarkan, termasuk fitur yang komplit, ada NFC, jaringan 5G, layar AMOLED, chipset flagship, kamera yang lumayan, support sampai 4K 30 fps. Kembali lagi ke masalah harga, ini sangat worth it sekali menurut saya. Saya tidak bisa berkomentar banyak di sini karena menurut saya ini HP sudah lebih dari cukup. Kalau buat saya ya teman-teman, jadi tergantung kebutuhan aja. Dan mungkin jika ada yang ditanyakan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. So, dan kali ini Ruang Senja ID pamit dulu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next video and bye-bye.